Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Eka Lismawati. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang bangun datar. Apa sih bangun datar dan apa saja sih bangun datar itu? Kita belajar bersama yuk. Oke, kita masuk ke materi bangun datar. Bangun datar itu ada 8. Yang pertama adalah persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajaran genjang, yang kelima trapesium, yang keenam belah ketupat, yang ketujuh layang-layang, dan yang kedelapan lingkaran. Oke, kita kenali sifat dan rumus-rumus dasarnya ya, satu persatu. Yang pertama, persegi. Persegi. Sifat bangun datar persegi, dia memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi sisi-sisinya ini baik atas, kanan, bawah, kiri memiliki sisi yang sama panjang, memiliki sudut-sudut yang sama besar. Sudut-sudutnya di sini adalah 90 derajat. Kemudian memiliki 2 diagonal. Diagonal itu adalah dari pojok sini ke pojok sini. Itu diagonal ya. Sama panjang, berpotongan tegak lurus dan membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi sama besar. Rumusnya keliling. Kalau keliling itu menghitung kelilingnya ini, maka tinggal dijumlahkan saja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali sisi. Kemudian luasnya adalah sisi kali sisi. Itu untuk sifat dan rumus dari persegi. Lanjut. Persegi panjang. Persegi panjang, sifat bangun datar persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan. Ini berhadapan, panjang sama panjang ini memiliki panjang yang sama, lebar dan lebar. Jadi panjangnya yang sisi berhadapan ini sama panjang. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal itu dari sini ke sini, dari pojok ke pojok, dan berpotongan untuk saling membagi 2 sama panjang. Kemudian setiap sudutnya juga sama 90 derajat. Rumusnya yaitu keliling, tinggal dijumlahkan saja semuanya. Panjang tambah lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar, atau bisa disingkat 2 dikalikan dalam kurung panjang tambah lebar. Untuk luasnya panjang kali lebar. Lanjut. Segitiga. Sifat bangun datar segitiga terdiri dari 3 sisi garis lurus. Jadi ada 3 sisi. Tadi kalau persegi dan persegi panjang kan ada 4 sisi, sedangkan kalau segitiga itu sisi garis lurusnya ada 3, terdiri dari 3 titik. Jika sudutnya dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Ada banyak jenis segitiga. Ada segitiga siku-siku. Siku-siku jadi salah satu, sudutnya itu 90 derajat. Kemudian segitiga sama sisi. Sama sisi itu semua panjang sisinya sama. Sama kaki. Sama kaki itu berarti ada 2 sisi yang sama panjang dan segitiga yang sembarang. Tuh, rumus bangun datar segitiga. Untuk keliling tinggal dijumlahkan saja sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian untuk luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi mudah untuk jika untuk segitiga siku-siku di sini sudah ada alas, ada tinggi. Kalau untuk segitiga sama kaki dan sama sisi atau sembarang, nanti apabila tidak diketahui tingginya maka harus mencari tingginya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita baru mengenal sifat dan rumus dasarnya. Lanjut. Jajaran genjang. Sifat bangun datar jajaran genjang terbagi. Sifat bangun datar jajaran genjang yaitu berbentuk segi 4. Jadi ada 4 sisi.
di mana tidak mempunyai simetri lipat maupun putar. Jadi kalau ini dilipat-lipat itu tidak akan sama. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan ini sama dengan tadi ya, persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan ini atas dengan bawah itu berhadapan, itu sama panjang. Kiri dan kanan itu juga sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan ini juga sama besar. Kemudian diagonalnya berpotongan untuk membagi dua sama panjang. Kemudian rumus bangun datar jajaran genjang untuk kelilingnya yaitu tinggal dijumlahkan saja tiap sisinya, yaitu A tambah A tambah B tambah B, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk luasnya yaitu alasnya dikalikan dengan tinggi. Oke, kita selingi dulu. Saya terinspirasi dengan salah satu dosen saya. Beliau bernama Pak Siswanto. Itu setiap beliau menyampaikan suatu materi pasti selalu disisipi dengan nasihat untuk membuat kita menjadi lebih baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau sedikit menyisipkan tentang nasihat bahwasanya setiap kebaikan adalah sedekah. Dikutip dari alhikmah.ac.id dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kebaikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, saya juga teringat dengan salah satu pesan dari ustazah ketika majelis taklim di Babul Jannah. Itu diceritakan bahwa sekelompok fakir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kami melaksanakan sholat, kami melaksanakan puasa, kami juga berangkat ke masjid. Tapi apabila orang-orang kaya itu bersedekah, maka kami tidak sanggup, tidak mampu melakukan sedekah karena untuk makan saja itu sudah bersyukur kami. Jadi kami tidak memiliki kemampuan untuk menyedekahkan harta kami." Kemudian Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan para fakir, pernyataan dari para fakir itu. Jadi intinya para sahabat fakir itu iri terhadap sahabat-sahabat kaya yang bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya sedekah itu tidak harus berupa harta. Wahai sahabat-sahabatku, kamu tersenyum, kemudian kamu membantu orang, kamu berjalan menuju ke masjid, kamu menghilangkan atau menyingkirkan batu atau duri dari jalan. Itu adalah sedekah. Jadi semua kebaikan yang kamu lakukan itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah tidak harus berupa uang, sahabatku. Ya, demikian. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa teman-teman untuk setiap kebaikan yang kita lakukan, kita tersenyum, kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, itu adalah sedekah. Pahalanya bernilai sedekah. Oke, lanjut. Kemudian untuk trapesium, sifat bangun datar trapesium memiliki sepasang sisi yang panjangnya sama atau sejajar. Jadi pasti ada sisi yang sejajar nih antara A dan B, ada sisi yang sejajar. Tiap pasang sudut yang sisinya sejajar adalah 180 derajat. Kemudian hanya memiliki satu simetri putar, memiliki 4 rusuk ya.
dan 4 titik siku. Kemudian memiliki diagonal yang sama panjang. Ada 3 jenis trapesium, ada trapesium siku-siku, sama kaki, dan sembarang. Kemudian untuk rumus bangun datar trapesium ini, kelilingnya itu tinggal ditambahkan aja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau A plus B plus C plus D. Kemudian untuk luasnya adalah setengah kali A B, A tambah B, baru dikali setengah dikalikan A plus B baru dikalikan dengan tinggi trapesium. Untuk contohnya next ya, ini kita belajar materi dulu. Kemudian belah ketupat. Sifat bangun datar belah ketupat mempunyai 4 sisi. Sisinya sama panjang, jadi sama seperti persegi. Mempunyai 4 sudut dengan besar yang sama. Jadi setiap sudutnya ini besarnya sama. Mempunyai 4 titik sudut. Sisinya tidak tegak lurus. Sisinya ini tidak tegak lurus, ini bukan tegak lurus ya, jadi bukan persegi. Kemudian mempunyai diagonal. Ya, diagonal itu di sini dimisalkan D ya. D1 dan D2 berbeda panjangnya. Rumusnya keliling sisi tambah sisi tambah sisi, karena sisinya sama panjangnya maka bisa 4 kali sisi. Kemudian untuk luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, lanjut. Layang-layang. Sifat bangun datar layang-layang mempunyai sisi-sisi yang berdekatan sama panjang. Jadi sisi yang berdekatan ini sama panjang. Ya, yang sini sama dengan yang sini. Kemudian mempunyai sepasang sudut yang berhadapan. Jadi kalau sepasang sudut, kalau yang ini adalah sudut yang di sebelah sini, dan yang di kiri dan di kanan ini sudutnya sama besar. Kemudian kedua diagonal itu D. D1 dan D2 nya tegak lurus berpotongan. Salah satunya membagi 2 sama panjang. Bagian layang-layang. Jadi yang ini diagonal D1 ini membagi sisi layang-layangnya sama besar. Kemudian rumus bangun datar layang-layang untuk keliling tinggal ditambahkan aja setiap sisinya, sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian untuk luasnya sama tadi dengan rumus belah ketupat, bahwasanya D1 kali D2, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, materi yang terakhir yaitu lingkaran. Sifat bangun datar lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tak terhingga. Mempunyai 1 titik pusat, jadi di sini ada 1 titik pusat di sebelah sini. Kemudian jumlah derajat lingkarannya sebesar 360 derajat. Jadi sudutnya dari lingkaran ini adalah 360 derajat. D ini adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Dimana kelilingnya itu rumusnya 2 kali pi kali R atau pi kali D. Dimana pi itu nilainya adalah 22/7 atau sama dengan 3,14. Untuk luasnya pi r kuadrat untuk pakai jari-jari, dan sama dengan pi d kuadrat per 4 untuk yang menggunakan diameter. Oke, demikian tadi kita mengenal ciri-ciri dari bangun datar. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas soal-soalnya yang berkaitan dengan bangun datar. Oke, cukup sekian materi bangun datar. Kita bertemu di materi selanjutnya. Oke, demikian tadi materi tentang bangun datar. Untuk selanjutnya insya Allah kita bertemu lagi dengan materi soal-soal tentang bangun datar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan apabila ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Oke, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.